Ya, kita lanjutkan dialog. Kita sudah memasuki segmen kedua. Saat ini saya masih bersama Prof. Amin Subandrio, Direktur Lembaga Biologi Molekuler atau Lembaga Eijkman. Prof, kita lanjutkan, virus atau varian virus baru ini diyakini berpotensi menurunkan efikasi dari vaksin. Apakah vaksin yang saat ini ada di Indonesia atau ada di dunia saat ini terbukti ampuh untuk melawan varian-varian virus baru? Ya, di beberapa negara lain pernah diamati adanya penurunan efikasi. Di mana saja, Prof? Vaksin yang pernah kemarin yang dilaporkan itu adalah dari Afrika Selatan misalnya, terhadap beberapa varian baru, dan memang ada penurunan sekitar 10% dari vaksin-vaksin tersebut. Tetapi penurunan itu belum menyebabkan efikasinya menjadi di bawah 50%. Karena kita tahu bahwa WHO mempersyaratkan selama vaksin itu masih di atas 50% efikasinya, itu masih bisa dipakai. Yang di Afrika Selatan yang diuji semua vaksin? Ada 5 merek vaksin kalau saya tidak, 4 atau 5. Ya. Termasuk Sinovac? 5 merek vaksin. Sinovac saya kira, saya nggak ingat persis. Baik, apa jadinya dengan vaksin Sinovac, Prof? Apakah sudah ada penelitian lebih lanjut? Vaksin Sinovac, AstraZeneca yang kita pakai saat ini, apakah cukup ampuh, tetap 50% efikasinya minimal? Sejauh ini belum ada rekomendasi dari WHO untuk mengubah vaksin yang sudah ada. Jadi arahan dari WHO poin pertama adalah vaksin yang ada sekarang ini masih efektif untuk semua varian yang ada. Karena mekanisme kerja vaksin itu tidak hanya terhadap satu bagian saja, ya, satu daerah saja. Jadi masih bisa dipakai. Yang kedua, tentu semua harus mengamati ya virus-virus yang beredar. Apabila ternyata memang ada perubahan yang sangat signifikan sehingga menyebabkan efikasinya menurun secara drastis, secara signifikan juga, maka harus dipertimbangkan untuk menyesuaikan vaksinnya. Ini sudah terjadi di kasus influenza. Ya, kita ketahui bahwa vaksin influenza itu setiap 2-3 tahun sekali harus disesuaikan terhadap virus yang beredar. Jadi sebenarnya bukan hal yang terlalu aneh gitu ya untuk menyesuaikan vaksin terhadap virus yang beredar. Tapi itu harus artinya memang semua virus ini bereplikasi. Oh ya, itu semua virus bereplikasi, pasti replikasi, dan kemudian ketika replikasi mengalami mutasi. Mutasi itu wajar terjadi, tapi beberapa virus memang mutasi itu menyebabkan perubahan sifat antigeniknya yang secara bermakna. Ya, misalnya yang tadinya berbaju kuning kemudian berubah menjadi baju merah. Nah, vaksin yang tadinya mengenali baju kuning tidak lagi mengenali yang merah. Jadi harus disesuaikan untuk baju merah. Tapi sekali lagi sampai saat ini WHO tetap mengatakan, tetap mengklaim bahwa vaksin yang ada, yang beredar di dunia saat ini masih terbukti ampuh untuk varian virus baru. Itu masih di atas 50%, jadi masih bisa dipergunakan. Baik, apakah ada perlakuan khusus terhadap mereka yang terkena mutasi virus baru ini, Prof? Baik yang B117 ataupun yang sekarang E484K? Sejauh ini tidak ada perlakuan khusus, bahkan pencegahannya pun kita tidak bisa membeda-bedakan. Karena di luar sana kita tidak tahu virus apa yang ada di sekeliling kita. Misalnya kita ke daerah A, walaupun itu daerah merah misalnya, kita belum tahu virus yang beredar di situ sebelum dibuktikan dengan whole genome sequence. Kita pindah lagi ke daerah lain juga gitu, kita belum tahu virus apa yang beredar. Jadi bagaimana upaya pencegahannya, Prof? Nah, kita lakukan apa yang disebut sebagai kewaspadaan universal. Perlakuan kita sama. Apa yang harus kita lakukan adalah tetap 3M, ya 3M atau 5M atau 7M bolehlah itu ya. Dan juga harus melakukan tadi 3T ya, testing, tracing, tracking, dan treatment. Nah, itu semuanya harus dilakukan secara intens dan tidak boleh kendor. Jadi sekalipun sudah ada vaksin, 3M jangan dilupakan.
Dengan akhirnya kemudian banyaknya virus atau varian virus baru di kemudian hari juga tidak menutup kemungkinan virus ini masih akan terus bereplikasi. Apakah ini juga kemudian ada target khusus dari lembaga Eijkman misalnya terkait dengan vaksin merah putih atau target vaksinasi di Indonesia sendiri dari yang tadinya Desember 2021 harus maju sekian bulan untuk supaya kekuatan atau kecepatannya tidak kalah cepat dengan kecepatan mutasi virusnya sendiri. Persis, kalimat yang terakhir ini yang saya mau tekankan. Jadi vaksinasi itu harus diupayakan segera mungkin agar kita secepat mungkin mencapai herd immunity sehingga kita tidak kalah dengan kecepatan mutasi. Sekali lagi, selama kita bisa membatasi ruang gerak si virus dan mencegah dia menginfeksi lebih banyak orang, maka kesempatan dia untuk mutasi akan lebih rendah. Ya, nah itu yang harus kita upayakan. Jadi kita berlomba nih, ya kalau bisa kita percepat vaksinasinya itu akan jauh lebih baik sehingga kita tidak keduluan oleh mutasi-mutasi yang masuk, baik yang masuk dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Saat ini kita bisa dikatakan kalah cepat dengan mutasi virus? Ya memang kita baru mulai beberapa bulan, ya. Dan di luar negeri mutasi itu beredarnya lebih cepat daripada Indonesia. Ya, misalnya di negara Eropa, di Inggris misalnya itu penyebarannya jauh lebih cepat, jadi lebih banyak ditemukan misalnya B117 itu. Ya. Nah, mudah-mudahan kita berharap di Indonesia tidak nambah lagi kasusnya yang B117 ataupun yang E484K atau jangan sampai kemudian ada masuk dari yang B1351 misalnya dari Afrika Selatan atau mutan-mutan lain yang selama ini memang belum ditemukan. Ya, tapi kita berupaya untuk meningkatkan whole genome sequence surveillance ini untuk mendapatkan sedini mungkin kalau ada mutasi atau varian-varian baru. Apa yang harus dilakukan pemerintah, Prof? Kalau kita lihat virus E484K ini kan dari Jepang, kemudian pemerintah Jepang langsung memperluas langkah-langkah darurat untuk menahan gelombang baru infeksi virus baru. Gelombang berapa Indonesia saat ini dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah secepatnya? Ya, satu yang sudah dilakukan adalah kita mencegah jangan sampai masuk dari luar. Oleh karena itu screening semua orang yang datang dari luar, apakah itu WNI atau WNA, itu harus dilakukan. Yang kedua, kita menggiatkan genome surveillance. Ya, ini yang dilakukan, diupayakan oleh lembaga Eijkman dan juga Litbangkes dan juga dengan institusi lain. Kita meningkatkan targetnya, lembaga Eijkman mentargetkan 5.000 sequence tahun ini. Tapi secara keseluruhan kita berupaya mencapai 10.000 tahun ini dengan harapan dengan lebih cepatnya kita melakukan whole genome sequence kita akan bisa mendeteksi lebih dini kalau ada mutan atau varian baru yang masuk di Indonesia atau muncul di Indonesia. Jadi jangan lupa bahwa mutan itu bisa saja muncul dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Ya. Baik, gelombang berapa Prof kita saat ini? Oh, kita masih gelombang pertamanya belum selesai. Ya. Meskipun Desember kita pernah mencapai 14.000 dan kemudian turun hingga saat ini per kemarin pertambahan kasusnya satu hari hanya sekitar 6.000-an? Ya, tapi kan masih ada jumlah kasusnya masih bertambah walaupun turun drastis dari Desember ya 14.000 ke 6.000 itu satu hal yang sangat itu lebih dari 50% sendiri. Ya, tetapi jangan terlena. Ya, kita harus menekan terus. Intinya selama kita bisa mengupayakan agar reproduction number, ya artinya angka reproduksi itu menjadi di bawah 1. Nah, itu kalau bisa sampai situ itu baru kita mungkin bisa sedikit agak lega. Tapi selama angka reproduksi itu masih di atas 1, ya, maka kita tetap harus berhati-hati. Baik, bagi mereka yang sudah lengkap vaksin, sekarang kan banyak yang kemudian melakukan tes kuantitatif, tes antibodi untuk melihat berapa persen antibodi sudah terbentuk terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Apa yang harus dilakukan ketika mengetahui ternyata
antibodinya belum terbentuk sepenuhnya terhadap virus SARS-CoV-2. Apa yang harus dilakukan, Prof? Ya, betul bahwa ada beberapa tes yang dilakukan. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 100, ada yang bilang 130. Harusnya berapa, Prof? Tapi saat ini, nah ini saya berusaha mau sampaikan, saat ini belum ada standarnya, belum ada angka tertentu yang ditentukan oleh WHO bahwa sekian ini adalah protektif, ya, karena itu sangat relatif, ya. Jadi buat teman-teman yang kebetulan setelah vaksinasi dites kemudian titer antibodinya tinggi, itu jangan terus menganggap jadi, ya saya pakai istilahnya Pak Menkes, jangan menganggap kita jadi Superman, ya, bahwa kita akan pasti kebal terhadap virus, ya, karena kita tidak tahu apakah kita akan berhadapan dengan virus dalam jumlah besar ataukah akan berhadapan dengan virus dengan mutasi-mutasi tertentu yang menyebabkan dia lebih cepat menular, ya. Nah, jadi kita tidak mau mengambil risiko itu. Baik. Intinya tetap walaupun sudah divaksinasi, antibodi sudah tinggi, tetap kita harus menjaga dari 3M tadi. Terakhir, Prof. Amin, kalau kita melihat pengalaman Jerman misalnya, kan mereka pernah mengklaim bahwa mereka sudah bebas dari SARS-CoV-2 begitu. Kemudian juga di Australia, bahkan beberapa kota kalau tidak salah itu dibebaskan untuk tidak memakai masker, artinya prokesnya sudah dilonggarkan sedemikian longgar begitu. Tapi kemudian terjadi lagi. Apakah dalam pengalaman pandemi sebelum-sebelumnya, 100 tahun lalu mungkin, siklus itu selalu berulang? Ketika satu negara sudah bebas, kemudian melonggarkan protokol kesehatan mereka, vaksin atau virus itu kembali lagi. Siklusnya selalu berulang. Apakah memang selalu seperti itu setiap kali pandemi? Ya, siklus itu akan tetap berulang sampai di seluruh masyarakat atau sebagian besar masyarakat memiliki herd immunity, ya, itu akan terus berulang, ya, karena tadi yang saya ceritakan, kalau dia kasusnya meningkat, orang kemudian akan lebih berhati-hati dan itu akan menyebabkan kasusnya menurun. Begitu kasusnya menurun, orang akan kurang berhati-hati, akan kendor lagi. Dan itu kemudian akan diikuti lagi dengan peningkatan kasus. Itu seterusnya yang akan terjadi siklus sampai kemudian akan banyak orang yang terpapar dan terinfeksi, dan di ujungnya memang akan terjadi herd immunity, tetapi itu bisa butuh waktu lama dan butuh tanda petik orang-orang yang terinfeksi. Kalau dia kuat, dia akan sehat terus. Tapi kalau tidak kuat, kan dia akan sakit. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Ya. Jadi namanya itu human infection model. Jadi terjadi semacam imunisasi alam gitu kan, jadi lingkaran. Itu yang tidak kita ingin. Lingkaran itu harus kita putus, ya, di tengah-tengah dengan cara dua itu. Jadi kita selama ini sudah melakukan 3M ditambah vaksinasi. Tapi mohon diingat bahwa vaksinasi tidak menggantikan 3M. Vaksinasi tidak menggantikan 3M. Baik. Ya, vaksinasi harus berdampingan dengan 3M. Baik, dari sisi pemerintah vaksinasi harus dipercepat dan juga 3C juga 3T juga harus diperluas, diperbanyak. Selain itu juga dari sisi masyarakat, protokol kesehatan tetap dijaga, 5M tetap dijaga. Kita tidak mau siklus itu berulang lagi seperti sejarah-sejarah pandemi yang telah terjadi di masa lampau. Prof. Amin Subandrio, terima kasih telah bersama kami pagi ini, Prof. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Ya.